persiapan mudik Lebaran 2025. Jangan lewatkan program liputan Ekspedisi El Shinta Jelang Mudik Lebaran. 4 reporter kami akan menjelajahi dan menyajikan informasi lengkap tentang kondisi jalur pantai selatan Pulau Jawa dan juga lintas tengah Sumatera, mulai dari Jakarta hingga Jawa Timur dan juga dari Jakarta hingga ke kota Palembang. Dapatkan update terkini tentang infrastruktur, sarana dan prasarana, fasilitas umum, dan tempat wisata hingga kuliner. Dengarkan liputannya di Radio El Shinta maupun live streaming di aplikasi Ngetem mulai 17 sampai dengan 23 Maret 2025. Satu lagi, tonton video perjalanannya di media sosial El Shinta. Pernahkah kamu menerima berita mengejutkan di media sosial? Sebelum kamu membagikannya, stop, cek, dan pikirkan dulu deh. Ingat, hoax dan disinformasi menyebar lebih cepat dari fakta. Jangan sampai menjadi bagian dari penyebaran berita palsu yang dapat merugikan banyak orang dan bisa memecah belah banyak orang. Selalu periksa sumber informasi. Pastikan berita yang Anda baca berasal dari media terpercaya dan memiliki data yang akurat. Jika ragu, jangan sebarkan. Laporkan informasi yang mencurigakan. Jangan biarkan hoax dan disinformasi membingungkanmu. Pilih media arus utama yang bertanggung jawab dengan jurnalisme profesional dan mentaati kode etik jurnalistik. Misinformasi dan disinformasi adalah ancaman kita bersama. El Shinta News and Talk. Interaksi Dubes RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan netizen Radio El Shinta dimanapun Anda berada. Interaksi Dubes RI hari ini, Rabu 12 Maret 2025, bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Beliau adalah Teguh Faizasa, dan kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung untuk sampaikan pertanyaan. Silakan nanti di 021 5869.000 SMS WhatsApp di 081 1806543. Siaran ini juga Anda dapat simak di media sosial Radio Shinta, diantaranya di YouTube. Saya langsung sapa Pak Dubes Teguh Faizasa. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Pak Dubes. Waalaikumsalam, selamat siang dari Oslo Pak Wiryo. Apa kabar Pak Dubes? Alhamdulillah baik, bagaimana di Jakarta? Wah, baru berbuka puasa ini Pak Dubes. Ya, kita 6 jam di belakang Jakarta, jadi kita jam 12:30 sekarang. Jadi masih 6 jam lagi ya Pak Dubes ya? Masih ya sekitar 6 jam atau 7 jam ya? Iya. 7 jam. Berapa lama puasa di sana Pak Dubes? Puasa di Norwegia ini agak beruntung saya sebutkan, karena kita di ujung musim dingin, sehingga rata-rata itu sekitar 13 jam. Tapi nanti bergeser setiap hari sekitar 6 menit bertambah mataharinya. Di dalam hitungan kami nanti mendekati Lebaran sudah 14 jam ya. Wah, panjang ya Pak Dubes ya? Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Yang penting saya lihat Pak Dubes terlihat semakin sehat bugar nih Pak Dubes ya. Ya, senang. Alhamdulillah. Paling tidak kita tidak merasa haus seperti di Jakarta ya, karena udaranya dingin. Betul. Saat sekarang sekitar 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius, dingin ya. Musim dingin berarti di sana ya Pak Dubes ya. Masih musim dingin ya. Baik. Pak Dubes, ada berapa banyak warga negara kita di sana Pak Dubes? Kalau di seluruh Norwegia hitungan kita itu sekitar 1.400 jiwa. Banyak ya Pak Jadi Dubes? namun itu tersebar ya, tersebar di seluruh Norwegia. Iya. Ada berapa kota provinsi di sana Pak? Ibu kota provinsi di Norwegia? Istilahnya kalau di Indonesia itu provinsi ya, menggambarkan pembagian wilayahnya begitu ya. Iya. Kalau di sini sekitar 20 kalau saya tidak salah. Tapi saya akan cek kembali karena itu tersebar di seluruh Norwegia warga negara. Di seluruh Norwegia, di satu kota misalnya, kalau kita dalam satu kota ada disebutnya kommune ya. Kommune itu adalah seperti kelurahan. Iya. Itu juga
lebih mandiri dia seperti kota Oslo. Ya. Ada beberapa komune dan setiap komune itu mengelola wilayahnya sendiri. Jadi kalau kita melihat ini sebagai perbandingan dengan Indonesia, bisa dibayangkan seperti kecamatan lah. Ya, dari 1.000 lebih warga negara kita di sana, selama Ramadan ini bagaimana Pak interaksinya? Sebenarnya ya memang kita bisa sebutkan bahwa kondisi berpuasa di sini kan jauh berbeda dengan di tanah air ya, karena aktivitas keseharian penduduk kita tidak cukup merasakan suasana berhari puasa, sehingga masyarakat lebih banyak masyarakat Muslim Indonesia melakukan kegiatan Ramadan bersama keluarga, misalnya untuk sholat tarawih dan lain-lain. Kita mencoba untuk di wilayah Oslo dan sekitarnya mengadakan kegiatan buka bersama setidaknya seminggu sekali. Apakah itu yang dilakukan oleh KBRI? Misalnya pada hari pertama puasa kita adakan buka bersama di Wisma, namun kemudian minggu-minggu selanjutnya bergantian. Apakah itu di rumah salah satu pejabat KBRI ataukah dengan masyarakat kita. Jadi variasi hanya seperti itu, Pak. Jadi sangat-sangat lokal sifatnya. Betul. Di sana mayoritas pemeluk agama apa Pak di sana Pak? Kalau umat Muslim itu sekitar 3,5% dari 5,5 juta penduduk, mayoritas Kristen ya. Kristennya juga beragam denominasi, tapi mayoritas adalah Kristen di sini. Iya. Jadi tidak begitu mencolok ya Pak suasana Ramadan di sana ya Pak? Hampir bisa dibilang tidak bisa dirasakan, kecuali mungkin di wilayah-wilayah yang banyak komunitas imigran ya. Di Norwegia ini kalau di kota Oslo, di salah satu suburb atau wilayah pinggiran ada daerah yang mayoritas adalah penduduk imigran, dan di situ memang agak sedikit kita lihat dinamika masyarakat, terutama toko-toko yang lebih banyak suasana katakanlah jual makanan halal ya. Jadi cukup sibuk karena orang belanja mencari bahan-bahan masakan halal di sana, tapi sangat terlokalisir ya. Namun secara keseluruhan kegiatan keseharian tidak banyak perbedaan dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Iya, baik. Yang terasa hanya di keluarga Muslim dan kerabat-kerabatnya saja ya Pak? Betul. Iya, baik. Nah Pak, kegiatan yang sering membuat komunitas warga negara kita kumpul itu, kegiatan apa biasanya di sana Pak? Apakah juga misalnya terjadwal misalnya satu bulan sekali ada kegiatan temu di Wisma atau apa begitu Pak? Iya. Kalau kegiatan yang bersifat keagamaan ya, memang di Norwegia ini ada, khususnya di Oslo terutama ya, ada komunitas yang disebut Ubinor, Ukhuwah Muslim Indonesia di Norwegia. Mereka secara reguler melakukan kegiatan pengajian 1 bulan sekali. Namun di saat bulan suci Ramadan ini ada kegiatan tambahan tadarusan lah ya, pengajian. Biasanya lebih banyak melibatkan ibu-ibu atau anak-anak, dan melalui alat bantu handphone ya, saat sekarang mungkin lebih mudah lagi. Dan karena mereka tinggalnya tersebar di seluruh kota Oslo. Namun kalau kita berbicara mengenai rutin kegiatan setidaknya sebulan sekali, ada kegiatan pengajian, di situ juga ada ceramah dan lain-lain, tapi lebih menunjukkan suasana keguyuban masyarakat yang datang dengan potluck dan lain-lain. Lebih suasananya adalah suasana keindonesiaannya dapat terasa. Ya, suasana keindonesiaan itu juga dapat dilihat dari misalnya menu makanan yang disajikan, selera khas Nusantara, atau juga ada khas Norwegianya juga di sana. Bercampur ya, karena beberapa masyarakat kita yang menikah dengan orang setempat juga kerap kali membawa beberapa sampel ya masakan yang khas Norwegia. Namun ini juga menjadi daya tarik untuk datang 1 bulan sekali di saat kegiatan pengajian, karena lebih banyak sebenarnya makanan khas Indonesia yang muncul. Jadi kita melihat ini satu kesempatan juga untuk kita
diingatkan kembali makanan-makanan Indonesia. Di sisi lain juga kita berbangga sebenarnya karena makanan Indonesia sendiri sudah mendapat lebih populer di Norwegia ini, dan sudah ada restoran. Bulan lalu sudah ada satu restoran Indonesia yang dibuka di Norwegia. Restoran Indonesia? Betul, restoran Indonesia. Namanya restoran Dan- Indonesia. Namanya menggunakan nama bahasa Sunda ya, Boboko. Oh, Namun ini disebutnya lebih eatery ya, bukan format fine dining, ya, tapi restoran yang cukup menarik dan cukup populer. Dan sekarang saya melihat tidak hanya masyarakat Indonesia yang kalau kangen makanan Indonesia datang ke sana, namun juga sudah banyak masyarakat lokal yang ingin mencoba makanan Indonesia. ya. Yang disajikan menunya menu khas Sunda atau ada masakan Padangnya juga mungkin. Iya, ada Ada beragam menu. Makanya kami agak juga surprise ya, karena mereka siap menampilkan beragam macam menu Indonesia, dari Padang, makanan Padang, bahkan makanan Sunda. Mie Hanya Aceh konsep barangkali yang- ada, Pak. Mie Ada, Aceh, Pak. mie Aceh ada juga. Mie Aceh belum sempat, itu mesti ke rumah kami kayaknya untuk di Wisma itu kalau mau coba mie Iya, Aceh. ada ya pasti menunya di Wisma ya. Pak Dubes luar Betul. biasa. Baik. Nah, Pak Dubes, warga negara kita yang jumlahnya 1.000 lebih ini rata-rata mereka bekerja di sektor apa, Pak Dubes? Masyarakat kita, kalau kita boleh berbangga ya, mereka tergolong ke dalam kelompok skill workers ya. Oh, Jadi mereka banyak yang bekerja di tambang-tambang minyak, di offshore, minyak dan gas, dan juga di teknologi informasi, ya. elektronik dan lain-lain. Jadi memang ceritanya kalau kita melihat ke belakang, mereka studi di Norwegia dan kemudian memutuskan untuk bekerja di berbagai peluang kerja yang ada di sini. Ini yang menjadi cikal bakal diaspora Indonesia di Norwegia. Iya. Walaupun ada juga kantong-kantong masyarakat yang menetap di sini karena menikah dengan warga Norwegia. Sepertinya tinggal dan menetap di Norwegia pilihan yang realistis untuk mereka para pelajar yang dapat beasiswa di sana. Kebanyakan begitu ya, Pak Dubes ya? Memang menariknya di masa awal itu untuk studi S2, S3, bahkan S1 ya, bisa tidak sepenuhnya beasiswa, namun gratis katakanlah, tidak Iya. perlu membayar uang studi. Namun sejak tahun lalu sudah ada ketentuan harus membayar SPP sehingga banyak sekali berkurang mahasiswa kita di sini. Namun untuk program S3 tetap mendapat skema bebas SPP dan bahkan diperlakukan sebagai pekerja karena hasil kajian mereka nantinya menjadi satu produk yang katakanlah ada nilai keekonomian. Jadi itu sebabnya mereka banyak menerima untuk level S3 saat sekarang. Iya. Berapa banyak, Pak, warga negara kita yang di sana mengenyam pendidikan ya, entah beasiswa atau apapun? Sekarang agak berkurang ya memang ya. Kurang lebihnya mungkin puluhan ya, saya bisa sebutkan sekitar 50 di seluruh Norwegia ya. Ada juga Sedikit beberapa banget ya, Pak? yang kecil ya. Iya. Karena trennya sejak diterapkan ketentuan berbayar, maka mereka lebih memilih negara-negara yang masih memberikan keringanan beasiswa, katakan biaya studi, misalnya di Jerman atau bahkan di Belanda kalau tidak salah. Karena cost of living di Norwegia termasuk tinggi, sehingga kalau mereka harus membayar uang kuliah dan juga harus membayar biaya hidup sehari-hari akan terasa berat. Makanya sangat terbantu pada saat masih diberikan keringanan tidak harus membayar uang SPP. Oke, baik. Pak, berkaitan dengan kerjasama bilateral kedua negara Indonesia dan Norwegia, apa Pak saat ini Pak di sektor apa yang paling menguntungkan ya untuk kedua negara? Kita sebenarnya berbangga ya bahwa tahun ini kita merayakan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Norwegia. Dan 75 tahun ini kita dapat kesempatan untuk melakukan refleksi lagi, melihat lagi sektor-sektor mana seperti yang ditanyakan tadi yang memang menjadi fondasi hubungan bilateral kedua negara. Kalau kita melihat di sektor hubungan kerjasama HAM misalnya, kita termasuk dua negara yang telah membangun kerjasama di sektor
hak asasi manusia yang cukup panjang. Sementara di bidang hubungan politik, kita memiliki apa yang disebut pertemuan tingkat menteri ya, sehingga 2 tahun sekali minimal ada pertemuan tingkat Menlu untuk mengevaluasi hubungan bilateral. Hubungan ekonomi memang cukup dinamis, ada naik turun ya dalam konteks hubungan perdagangan. Namun kalau kita melihat dari sisi investasi, sebenarnya Norwegia ini kan terkenal sebagai negara dengan sovereign wealth fund yang terbesar ya, di atas 1,2 triliun dolar. Untuk investasi mereka saja di sektor portfolio investment di Indonesia mencapai kurang lebih 3,5 triliun untuk tahun 2024 lalu. Artinya, kalau kita melihat tingkat kepercayaan yang cukup tinggi atas Indonesia, investasi dari sovereign wealth fund ini cukup membuktikan bahwa Indonesia memang negara yang disasar untuk menanamkan investasi mereka. Kalau perdagangan memang naik turun ya, dan pasar mereka juga cukup kecil, hanya 5,5 juta penduduk. Namun potensi yang akan kita coba dorong bersama-sama dengan perwakilan kita di Swiss, karena kita adalah tergabung dengan Indonesia EFTA CEPA. Artinya Indonesia menerapkan skema penurunan kedua pihak ya, penurunan tarif yang melibatkan 4 negara, Indonesia, Switzerland, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Ini adalah potensi pasar yang terus kita dorong untuk dimanfaatkan oleh masyarakat kita, pelaku ekonomi, karena skemanya tidak hanya terbatas perdagangan, tapi juga investasi dan capacity building. Iya, Pak, di sektor perdagangan jenis apa sih Pak yang banyak diminati baik oleh Norwegia atau kita juga banyak membutuhkan dari Norwegia? Iya, kalau kita sebenarnya dari sisi ekspor kita ke Norwegia ya, memang masih lebih banyak di aspek komoditas dan juga produk-produk seperti sepatu dan baju jadi ya, apparel. Tapi kita lagi mendalami ini karena berbagai dinamika dalam negeri kita. Seperti kita sama-sama ketahui lah apa yang terjadi dengan sektor tekstil kita dan alas kaki. Tapi ini adalah salah satu potensi sebenarnya, karena mereka sebagai negara yang 4 musim, dari tahun ke tahun, dari setiap 4 bulan sekali mereka perlu ganti baju karena dan juga ganti sepatu ya, menyesuaikan dengan kondisi cuaca di sini. Jadi ini potensi yang kita terus jaga. Lainnya adalah elektronik, kita banyak menjual sektor elektronik ke Norwegia, dan potensi-potensi lain yang terus kita coba kembangkan. Di sini juga ada importir produk-produk masakan katakanlah ya, untuk produk-produk Indonesia, produk-produk ABC kalau saya tidak salah tepatnya. Sekarang sudah kita coba lihat perluas kemungkinan dari produk-produk dari perusahaan lainnya di sektor makanan. Di sisi lain kita juga mengimpor produk-produk yang sifatnya high-tech ya dari Norwegia. Pernah terkait aspek pertahanan misalnya, radar dan lain-lain. Jadi memang kalau kita melihat ekspor-impor kedua negara, dari sisi nilainya memang akan sulit kita mengejar untuk balance ya, balance trade di kedua negara. Untuk itu memang kita dorong investasi, dan saat sekarang yang memang lebih banyak masuk adalah sektor investasi portfolio dari Norwegia ke Indonesia. Ya, Pak, kalau perdagangan yang selama ini dilakukan antara Indonesia dan Norwegia, bagi Indonesia apakah sudah memenuhi target, Pak? Sebenarnya sulit kita menyebutkan apakah sudah mencapai target atau tidak, karena kita ingin sebesar mungkin ya terbuka peluang pasar di sini. Memang salah satu yang menjadi tantangan bagi kita tidak cukup memiliki diaspora kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita ya, Filipina, Vietnam, dan Thailand, sehingga diaspora mereka cukup menjadi faktor yang menarik produk-produk untuk masuk ke sini. Misalnya kita bicara soal pariwisata ya. Pariwisata
Thailand dia memiliki direct flight dari Oslo hingga ke Bangkok. Jadi dari sisi situ mereka sudah diuntungkan. Kita melihat trennya memang wisatawan dari Norwegia ini memang mayoritas ke Thailand. Namun kita mencoba terus melakukan promosi pariwisata untuk katakanlah memperluas ya diversifikasi hubungan bilateral. Selain perdagangan juga menarik wisatawan untuk datang. Dan trennya terus meningkat, bahkan sudah di atas 20.000 ya untuk tahun 2024. Ini satu kemajuan karena sebelumnya pada era sebelum COVID angka ini adalah angka yang cukup menyerupai, turun saat COVID dan kemudian sekarang bangkit kembali. Artinya ini salah satu juga upaya kita untuk menarik lebih banyak lagi orang-orang dari Norwegia untuk offsetting ya, mengimbangi belum cukup maksimalnya perdagangan kita dengan Norwegia. Ya, Pak, cara kita memperkenalkan budaya, kemudian produk dan juga wisata bagaimana Pak di sana? Apakah ada forum-forum yang dibikin secara rutin oleh para diaspora kita di sana dengan dukungan kedutaan misalnya Pak? Kalau kedutaan sendiri kita secara rutin terlibat dalam pameran wisata ya. Ada satu pameran wisata terbesar di Norwegia yang kita selalu ikuti. Di sisi lain kita juga secara proaktif menyelenggarakan Festival Indonesia di Norwegia. Tahun lalu kita menyelenggarakan Festival Indonesia yang tergolong sukses. Yang kita ambil tema Indonesia Spice Up Oslo. Ini melibatkan diaspora kita karena kita merancang satu kegiatan yang memaksimalkan potensi yang ada di masyarakat. Jadi mereka yang pintar-pintar memasak kuliner dan lain-lain hadir di acara tersebut. Kita juga dibantu waktu itu. Ada rombongan datang dari Provinsi DKI, sehingga pada hari itu kita bisa betul-betul mengkondisikan suasana Indonesia di kota Oslo. Jadi itu salah satu yang pernah kita lakukan di tahun 2024 secara mandiri. Mungkin tahun ini kita tidak bisa melakukan hal yang sama seperti tahun lalu, jadi skalanya pun akan lebih kecil lagi. Namun konsistensi kita dalam mempromosikan Indonesia juga kita gandeng melalui rekan-rekan diaspora kita di Norwegia. Intinya ini adalah program yang terus berkelanjutan, terlepas dari adanya mungkin kendala dan lain-lain. Promosi Indonesia terus kita lakukan. Kalau dari kita Pak, apa yang dipromosikan ya? Misalnya sektor pariwisatanya tadi kan karena Thailand itu diuntungkan karena ada penerbangan langsung Oslo ke Bangkok misalnya. Nah Indonesia Pak, apakah mencoba misalnya dirintislah upaya ke sana Pak Teguh? Betul. Iya, memang kita tidak bisa bersaing dengan Thailand ya, dalam artian dia sudah memulai direct penerbangan langsung ya, sehingga load wisatawannya sudah langsung terserap di Thailand dan Indonesia menjadi tujuan selanjutnya. Tapi kalau kita melihat bahwa angka 20.000 lebih turis dari Norwegia ini, selain Bali, mereka juga menyasar wisata-wisata yang tergolong unik bagi Indonesia ya, seperti diving dan lain-lain. Ini yang menjadi salah satu tema promosi wisata yang kita dorong, bahwa Indonesia adalah tempat yang terbaik untuk melakukan kegiatan diving, khususnya bagi mereka yang mencintai outdoors ya. Norwegia ini negara-negara Nordik tentunya ya, mereka sangat cinta alam terbuka, sangat menyenangi kegiatan yang bersifat adventure atau petualangan, sehingga promosi wisata yang kita lakukan juga mengangkat tema-tema serupa, bahwa di Indonesia katakanlah ada berbagai spot untuk melakukan diving dan berselancar misalnya. Dan ini cukup populer karena grup-grup ada klub ya, klub grup Tourism Norway yang secara berkala membawa penyelam ya, membawa penyelam Norwegia ke beberapa spot di Indonesia. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Lukman di Jakarta. Bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa kuliah di sana, Pak? Ya, kalau berbicara beasiswa, sebenarnya
lebih banyak ditawarkan oleh kampus ya, tidak oleh pemerintah. Dengan demikian, sekalipun ada yang namanya program skema beasiswa Norstip ya, namun ini juga tidak selalu Indonesia menjadikan yang didahulukan, diutamakan ya. Nah, namun kalau kita berbicara mengenai beasiswa S3, ini juga lebih memungkinkan dalam artian apabila kita bisa memiliki rencana kajian atau proyek-proyek yang memang bisa disupport oleh perguruan tinggi di sini, otomatis misalnya mendapat dukungan dari dosen, pembimbing, maka akan bukan lebih mudah ya, lebih kompetitif untuk bisa masuk di perguruan tinggi. Dan seperti saya sebutkan tadi, mereka mendapat apa yang diperlakukan sebagai tenaga pekerja. Namun beasiswa di luar itu ada beberapa skema yang juga bisa dibidik, misalnya melalui beasiswa Euro apa ya, saya lupa ya. Tapi ada beasiswa yang dari negara-negara Eropa yang bisa digunakan di Norwegia juga. Jadi artinya melamarnya tidak di Norwegia, tapi melalui skema negara Eropa tersebut. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan, kalau kerjasama di sektor perikanan, Pak, apakah di sana cukup besar peluangnya? Kalau kita melihat sebenarnya ini salah satu sektor yang juga cukup intensif ya dalam hubungan Indonesia dengan Norwegia, sektor kerjasama perikanan. Kerjasama antara KKP kita dengan Kementerian Kelautan di sini cukup intensif. Memang dalam hal ini kita mencoba menembus pasar intake mereka untuk ikan-ikan asal tropis ya. Jadi aspek itu yang coba kita dorong. Belum cukup berhasil, namun yang sedang juga kita coba imbangi adalah bekerja sama dengan pusat kajian mereka untuk melakukan penguatan beberapa pusat kajian kita terkait aspek kelautan, misalnya terkait biota laut, terkait ubur-ubur dan lain-lain. Artinya kita mungkin bisa bergerak dari sektor-sektor yang ada level ketertarikan yang sama. Dan kalau dari sisi kerjasama kelautan sudah ada pertemuan pada level menteri yang cukup reguler ya. Yeah. Dan di satu waktu pernah kita juga mencoba menerapkan teknologi Norwegia di bidang aquaculture ya, di bidang perikanan. Namun tidak selalu mudah ya mengimplementasikan keberhasilan Norwegia dalam pengembangan aquaculture di Indonesia. Mungkin banyak faktor teknis yang tidak sama, tapi kita coba mempelajari kecanggihan mereka ya dalam mengembangkan ikan-ikan salmon di aquaculture mereka yang sudah dirintis sejak tahun 60-an dan berhasil. Iya, jadi teknologi perikanannya begitu sangat maju di sana ya Pak Dubes ya? Betul, salah satu yang menjadi andalan mereka lah. Mereka katakanlah ekonominya sempat ditopang oleh industri perikanan sebelum masuk ke industri migas ya. Migas ya. Sekarang migas yang paling menonjol Pak ya sebagai penopang negara tersebut ya. Betul, masih migas ya. Walaupun migasnya langsung diekspor ya, jadi tidak digunakan di dalam negeri. Ya. Itu salah satu hal yang membedakan mungkin Norwegia dengan negara lain. Ya. Pak, beberapa waktu lalu kan ada semacam apa ya gerakan di medsos itu kabur aja dulu. Gitu ya, membayangkan bahwa impian seseorang untuk bekerja di luar negeri karena di dalam negeri itu begitu sangat rumit gitu ya, sehingga di luar negeri begitu menjanjikan. Apakah ini juga ada dampaknya di sana Pak, warga negara kita yang mencoba peruntungan untuk bekerja di Norwegia? Sejauh ini kita belum bisa memonitor ya apakah ada satu lonjakan ya orang-orang Indonesia yang masuk ke Norwegia untuk mencari pekerjaan. Karena memang pertama tidak mudah untuk masuk ke Norwegia dari sisi ketentuan imigrasi dan visa ya, tidak mudah, bahkan untuk turis sekalipun harus melalui satu proses yang cukup panjang. Dan kalau dilihat potensi pekerjaan memang ada, tapi untuk para tenaga
yang skill ya, yang terlatih dan lain-lain. Itu sebabnya kita banyak berdiskusi dengan diaspora kita yang rajin menyampaikan ke kolega mereka di tanah air apabila ada lowongan kerja yang dibuka di sektor-sektor teknologi yang di tempat mereka bekerja. Seperti di tanah air juga ya, mungkin pola rekrutmen berdasarkan rekomendasi juga berlaku di sini. Orang Indonesia yang kemudian melihat bahwa ada rekannya atau memiliki potensi bekerja di Norwegia, mereka merekomendasikan dan kemudian diterima, sehingga dari waktu ke waktu memang bertambah tenaga skill kita di Norwegia. Jadi intinya skill adalah menjadi kunci bagi teman-teman yang ingin merintis atau merantau ke luar negeri, harus menyiapkan diri tentunya dengan skill sets yang dibutuhkan di negara tersebut. Ya, baik. Nah, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan apa yang ingin bekerja di sana atau yang ingin melanjutkan pendidikannya di sana? Apa yang harus mereka persiapkan, Pak Dubes? Kalau untuk bekerja, salah satu hal lain yang memang mutlak diperlukan adalah pengetahuan bahasa ya. Dan bahasa Norwegia ini bukanlah satu bahasa yang mudah untuk dikuasai. Namun dari pengalaman selama ini, untuk mereka yang memiliki kemampuan bahasa, akan ada lagi peluang di sektor-sektor pekerjaan lain. Beberapa yang kami temui ya, warga negara kita, mereka juga berangkat dari penguasaan bahasa yang cukup mendasar ya. Artinya harus memiliki kemampuan berbahasa untuk bisa mulai dipertimbangkan untuk lapangan kerja di sini. Kita mencontoh saja mungkin masyarakat Filipina yang banyak sekali diasporanya bekerja di berbagai sektor. Mereka melakukan program-program berbahasa Norwegia menjadi bagian dari kurikulum, katakanlah di sektor perawat ya. Artinya perawat ini memang sesuatu yang diperlukan di Norwegia karena penduduk usia lanjut semakin bertambah. Untuk itu mereka yang memiliki profesi perawat khususnya di Filipina, karena mereka sudah basic bahasa Inggris yang bagus, mereka melengkapi dengan pengetahuan bahasa setempat. Jadi peluang ini menjadi terbuka bagi mereka. Ini mungkin salah satu yang bisa juga dilihat oleh teman-teman di tanah air. Namun tentunya saya tekankan kembali, bahasa Norwegia bukanlah bahasa yang mudah. Saya sudah lebih dari 1 tahun di sini. Sulit sekali. Mungkin juga usia berpengaruh. Tidak mudah menghafal kosa-kosa kata bahasa Norwegia. Namun yang kesehariannya masih bisa, namun lebih dari itu tidak mudah. Jadi bukan bahasa Inggris pengantar di sana kesehariannya ya Pak? Keseharian memang bahasa Inggris, namun untuk bisa masuk ke lapangan kerja tentunya bahasa setempat diperlukan ya. Jadi teman-teman yang lulus sekolah di sini memang terbantu karena mereka dipaksa untuk belajar bahasa setempat. Mengenai beasiswa tadi kembali seperti saya sampaikan, kalau mereka tertarik untuk studi memang cost-nya lebih mahal karena tidak hanya uang kuliah tapi juga uang untuk living cost, dan harus dicari perguruan tinggi yang memberikan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, dan tidak banyak. Oke, baik Pak Dubes, terima kasih sudah bersama kami. Sukses selalu di sana Pak Dubes. Selamat siang. Baik, selamat malam waktu Jakarta buat Pak Wirya dan teman-teman di Helsinta. Pendengar, demikian tadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia dan Islandia, Teguh Faizasa. Interaksi Dubes RI. Ragam bahasa daerah.